Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai malam ini. Maka insyaallah sebentar akan ada majelis, yaitu ceramah atau pembicaraan tentang pentingnya iman dan pentingnya usaha atas iman. Maka insyaallah semua bersedia. Bagaimana kita itu bersama-sama memperjuangkan keadilan. Dia datang ke Bangladesh untuk menemui saudaranya. Karena dikatakan kita ini semua dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersatu agama, berarti kita sama saudara. Kita ibarat satu tubuh. Kami datang berjamaah ke Bangladesh. Bagaimana agar kita di sini saling mengenal. Kemudian kita bagaimana sama-sama memperjuangkan negara. Karena kita hadir di dunia ini, katakan untuk beruntung akhirat kalian ini diciptakan untuk akhirat. Kita tidak diciptakan untuk dunia, bahkan dunia ini diciptakan untuk kita. Menciptakan dunia untuk melayani kita dan kita diciptakan untuk dunia. Maka bagaimana kita menyadari bahwa kehidupan kita ini hanya sementara, tidak lama. Sementara akhirat itu selama-lamanya. Maka perkara akhirat inilah yang harus kita pikirkan, harus kita risaukan, harus kita perjuangkan. Bagaimana agar kita ini selamat. Karena dunia yang sementara ini pasti dan pasti akan semuanya akan menjadi sejarah, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bagaimana kita memperjuangkan kalimat la ilaha illallah? Bagaimana ini kalimat masuk ke dalam hati kita sehingga berubah jalan. Itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bilangnya kami datang. Bagaimana kita menyampaikan kalimat bersama-sama menyampaikan kalimat itu dan kita dalam hati kita. Dalam sewujud dalam diri kita dan Islam,
Itulah kemudian dia katakan bahwa paling penting dalam kehidupan kita adalah menanamkan di dalam hati kita ini kalimat la ilaha illallah. Bagaimana agar kalimat ini masuk ke dalam hati dan menjadi keyakinan. Kalau keyakinan ini sudah tertanam di dalam hati, maka kita akan mengakui 100% bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menguasai, kita ini berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa kita perbuat selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat daripada la ilaha illallah. Bagaimana agar dia tertanam di dalam hati sehingga hadirat mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kalimat ini bisa menjadi keyakinan di dalam hati. Jadi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak punya kekuatan, dia tidak punya power, tidak ada kekuatan untuk berbuat baik ataupun berbuat jahat. Tidak ada kekuatan. Manusia ini tidak punya kehendak yang bisa melewati kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar supaya hakikat kita tertanam di dalam diri kita, maka perlu kita perjuangkan, perlu kita usahakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajari, melatih daripada nabinya, yakni Ibrahim alaihissalam. Allah ingin memperlihatkan bukti kepada hamba-Nya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dari panasnya api. Api itu membakar dan panas, tetapi api ini membakar. Ya, kalau diizinkan ada masalah. Kalau api ini tidak diizinkan membakar, maka selama-lamanya bagaimana usahanya api untuk mencelakakan manusia tidak ada begitu. Bahkan ketika orang-orang kafir dan buruk masukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, dalam riwayat 20 hari 40 malam, seharusnya sudah hangus terbakar, tapi api ini tunduk kepada kehendak Allah, tunduk kepada perintah Allah. Apa yang dikatakan Allah SWT kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadi kau membawa keselamatan kepada Ibrahim. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik sifatnya api, jadilah kau dingin kepada Nabi, bukan menjadi panas tapi jadi dingin. Maka Nabi Ibrahim waktu hari 40 malam di tengah-tengah api merasakan kesejukan. Kalau di luar api malah panas terkena pasir, tapi di dalam api malah sejuk, malah dingin. Kenapa? Karena api berbuat sesuai dengan kehendak Allah SWT, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Nabi Ibrahim bertanya, wahai Ibrahim, di manakah di dunia ini tempat yang paling kau bahagia, keadaan kau bahagia? Karena Ibrahim mengatakan, keadaan saya yang paling bahagia adalah ketika saya membakar dengan bunda. Itulah keadaan yang paling bahagia. Karena Allah berubah keadaan. Allah bisa berubah dari
sesuatu yang membahagiakan, seperti di hati yang membahagiakan, bisa menjadi sesuatu yang menjadikan menyesalan. Ini adalah kehendak dan aturan. Maka segala sesuatu di dunia ini tunduk kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka sifat seperti api, Allah yang memberikan sifat panas kepada api. Maka yang memberi sifat itu bisa menjauh sifat. Sehingga apa? Sehingga api ini menjadi dingin, menjadi membawa keselamatan. Tidak satu bulu pun daripada mereka terbakar, bahkan menjadi dingin dan sejuk dan merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam. Demikian juga dengan anak. Siapa itu? Ismail alaihissalam. Nah, kita sudah membacanya berkali-kali bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya karena perintah. Nabi Ibrahim ingin membuktikan bahwa Allah SWT bahwa dia akan melakukan apapun yang dikehendaki Allah SWT. Nabi Ibrahim sudah lama menginginkan anak, menginginkan putra. Setelah diberikan putra, disuruh disembelih. Bagaimana kira-kira perasaan seorang ayah bertahun-tahun berpuluh-puluh tidak punya anak, sudah tua baru dikasih anak, setelah dikasih anak ya sembelih mana? Oh, kira-kira. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mantap la ilaha illallah di dalam hati. Sudah tidak ada keyakinan lain kecuali Allah SWT untuk diambil. Sebelum disembelihnya anaknya, dia tanya dulu anaknya baik-baik. Nah Ismail, ini ada perintah. Apa perintahnya? Allah meminta saya untuk, karena Nabi Ismail ini seorang nabi, didikan seorang nabi. Apa kata dia? Kalau itu mau Allah laksanakan. Bisa begitu. Tetapi atas kehendak Allah SWT, pisau yang tajam ini sudah dipersiapkan Nabi Ibrahim ini betul-betul tajam supaya tidak menyakiti anak. Istilahnya itu sekali tarik, terluas, sakit tajam. Tapi pisau itu begitu ditarik, leher Nabi Ismail alaihissalam selamat. Maka pisau ini tidak bisa berbuat apa-apa, malah terganti menjadi seekor burung. Atas kehendak Allah SWT, demikian juga dengan mulia diceritakan Nabi selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang hampir di setiap surah dalam Al-Quran ada ceritanya Nabi Musa, untuk mengajari kita keyakinan bahwa ini Nabi mengajarkan keyakinan. Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya, dia cerita, Musa, apa itu? Ini tongkat saya, ini yang saya gunakan bermanfaat untuk saya. Saya mengembalakan diri saya dengan tongkat ini, namun makanan ini tongkat ini bermanfaat untuk saya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wahai Ibrahim, wahai Musa alaihissalam, lemparkan tongkat. Begitu dilemparkan berubah menjadi ular yang sebelumnya bermanfaat untuk Nabi Musa alaihissalam menjadi berbahaya untuk Musa alaihissalam. Nabi Musa takut ular, tetapi ular ini tunduk kepada Allah SWT yang harusnya berbisa menggigit. Yang sebelumnya tongkat bermanfaat, dengan kehendak Allah dirubah menjadi sesuatu hal yang berbahaya, memberikan buah. Begitu Nabi Musa alaihissalam ada rasa takut, maka Allah SWT menegur, ya Musa, tangkap itu tongkat. Bagaimana? Saya suruh menangkap, tangkap itu ular. Tetapi Nabi Musa seorang nabi punya keyakinan yang betul kepada Allah SWT, dia lebih takut dengan perintah. Maka dia tangkap itu ular, berubah menjadi tongkat kembali. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mendidik Nabi Musa alaihissalam bahwa Musa bermanfaat atau bermudaratnya sesuatu tergantung dari saya. Kalau saya mau buatnya bermanfaat, maka dia bermanfaat sebagaimana tongkat. Kalau saya menghendaki dia memberi mudarat, maka dia menjadi bermudarat seperti itu. Bahkan seandainya ular pun yang kau pegang, kalau saya menghendaki ular ini tidak membawa bahaya
keyakinan inilah yang harus kita latih dalam dunia sebelum kita mati. Karena kalau keyakinan itu cacat, hancur lagi. Bagaimana kita memasukkan kalimat hebat dalam hati? Mudah diucapkan oleh lisan, jaraknya hanya satu jengkal tentang hati. Memasukkannya amal soleh. Dia mereka Allah SWT kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang suci. Tapi untuk memasukkan ke dalam hati kita ini perlu usaha. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat istimewa. Saking hebatnya di kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Akhirul kalami la ilaha illallah dan pengajian. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, wajib baginya surga, haram baginya neraka. Kadang kita menggampangkan ketika nyawa sudah ada di tenggorokan, ketika lidah sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Hanya orang yang betul keyakinan yang diberi hidayah untuk bisa mengucapkan la ilaha. Maka barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, wajib baginya surga, haram baginya neraka. Nah, inilah yang kita usahakan selama kehidupan kita. Inilah yang kita perjuangkan. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini menjadi keyakinan yang betul dalam hati kita, sehingga menjadi daripada pendorong amal-amal kita.
Disuruh masuk kita lalu keluar. Karena sholat ini ibarat kepala ibadah. Mungkin yang lain-lain kurangnya bisa dimaafkan. Tapi kalau sholat kita ini cacat, bermasalah, nilainya tidak sempurna, maka akan jadi masalah besar ya. Dia akan menjadi penolak dari semua amal. Bahkan kuncinya surga kita tahu dalam sholat. Nah, sholat yang paling baik di hadirin yang mulia di masjid, di mana azan digunakan, di mana azan dikumandangkan. Kita usahakan kita perbaiki kita punya sholat dengan sholat yang betul, dengan hadir hati yang betul, sholat khusyuk wal khudu. Bagaimana hati konsentrasi kepada Allah ketika kita sholat? Karena kadang-kadang itu kita takbir Allahu Akbar, setelah itu kita lupa kepada Allah. Ini sholat yang bersungguh. Bagaimana kita setiap hari memikirkan risaukan bagaimana sholat saya semakin baik, semakin sempurna, gerakan-gerakannya sesuai dengan sunnah Nabi, bagaimana sujudnya, bagaimana rukunnya, bahkan bagaimana istinjanya, bagaimana wudunya. Kalau itu sudah betul semua, kita khusyukkan kita punya hati, kita latihan. Karena menghadirkan hati kepada Allah ketika sholat perkara yang sangat sulit. Perkara yang sangat sulit. Banyak orang sholat mulai dari takbir sampai salam dan pernah ingat Allah, muncul semua barang-barangnya. Macam-macam bukannya maka sedang baru dari maka sholat itu perlu kita perbaiki. Beliau katakan untuk bagaimana usaha yang pertama adalah sholat di masjid. Usahakan kita takbiratul ihram, takbiratul ula. Hadis, barang siapa yang sholat berjamaah tidak tertinggal takbiratul ula, dia mampu mempertahankan ketika imam takbir dia takbir. Nah, itu namanya itu takbiratul ula. Ya, selama 40 hari maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bara'atan, dua jaminan. Bara'atun minan nar, dia akan dibebaskan dari neraka. Yang kedua, bara'atun minan nifaq, dia dibebaskan dari sifat munafik. Kita tahu sifat munafik ini, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Tempatnya orang munafik nanti di neraka paling bawah. Di keraknya neraka, kalau ada sumur paling bawah orang tempat yang munafik. Maka kalau kita usahakan ini 40 hari 40 malam sholat berjamaah di masjid, tidak tertinggal takbiratul ula selama 40 hari, Allah beri kita dua jaminan. Jaminan terbebas dari neraka dan terbebas dari surga. Kita semua siap.
Yang mulia beliau sebutkan bahwa sebagai orang beriman perlu kita belajar agama, perlu kita memahami ilmu agama. Bagaimana mungkin kita baru melaksanakan perintah Allah kalau kita tidak belajar? Kita harus memahami ilmu agama, yang mana wajib, mana haram, mana sunnah, mana haram, mana halal. Kita harus belajar. Kita harus punya ilmu agama. Kita harus belajar. Sama sholat itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang membatalkan sholat, mana yang sunnah-sunnahnya sholat. Ini harus kita pelajari. Lalu kita menuntut ilmu. Kita jangan hanya menjadi ahli ibadah, tapi tidak mempelajari. Jadi mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita sampai kepada Allah? Bagaimana supaya kita sholat kita sesuai dengan kehendak Allah kita punya sholat? Kita pelajari. Kita pelajari bagaimana Nabi sholat, bagaimana ulama mengajarkan sholat, perkara apa yang bisa membuat sholat saya baik. Harus kita pelajari. Kita harus paham. Kita harus memahami fadilah di setiap perintah Allah, keutamaan perintah. Apa keutamaan orang sholat subuh berjamaah di masjid? Apa keutamaan orang sholat isya? Itu harus kita pelajari. Ada dalam kitab taklim fadail, dalam majelis fadail amal. Karena supaya datang semangat dalam diri kita, kita harus tahu apa manfaatnya, apa keutamaannya. Nabi memerintahkan kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kita susah menawarkan itu karena enak-enaknya itu. Tetapi kalau kita paham fadilahnya, kalau mengatakan fajar di dalam 2 rakaat sebelum subuh kita maka kita semangat. Ini namanya ilmu fadail amal. Ada namanya ilmu masalah agama. Masalah sholat, halal, haram, mubah, wajib, perkara yang batalkan sholat, perkara yang batalkan puasa, apa saja yang harus yang dilarang yang ada dalam perkara sholat, perkara puasa. Ini namanya masail. Bagaimana cara kita belajar? Belajar kepada ulama. Kita datang ulama untuk belajar ilmu agama. Kemudian beliau katakan, setelah itu kita istiqomahkan kita untuk berzikir. Zikir ini cahaya. Masalul ladzina yadhkuruna Allah, perumpamaan orang yang mengingat Allah. Orang yang yadhkurullah, dan siapa yang tidak mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit. Seperti orang mati dan orang hidup. Orang yang berzikir seperti orang hidup, orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Karena untuk menghidupkan hati kita adalah dengan zikir kepada Allah SWT. Menghidupkan hati ini dengan zikir kepada Allah SWT. Kita baca zikir paling besar, subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, astagfirullah. Kita belajar, kita membaca Quran. Setiap hari baca Quran 1 juz. Kalau hafiz Quran 3 sampai 5 juz. Kalau orang umum 1 juz supaya ada kekuatan kita. Ada kekuatan melaksanakan perintah Allah, menjalankan Allah, baca Quran. Kemudian kita belajar doa masnunah, doa-doa Nabi. Di mana Nabi masuk masjid apa doanya, keluar masjid apa doanya, masuk WC apa doanya, keluar WC apa doanya. Kita belajar itu bagian dari zikir. Kemudian mereka Allah SWT, kemudian kita saling hormati sesama muslim, orang muslim, hormati sesama orang Islam, memuliakan sesama orang Islam. Karena orang Islam ini ibarat satu tubuh, kakinya sakit semua merasakan. Kita menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, menyayangi yang lebih muda. Perintah Rasulullah SAW supaya ada hubungan yang erat sesama orang Islam. Kemudian terakhir saya sampaikan bagaimana kita membawa beban tanggung jawab menyampaikan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas dakwah Nabi SAW sudah tidak ada. Sementara kemaksiatan merajalela, orang meninggalkan sholat, orang Islam tapi tidak sholat. Siapa yang bertanggung jawab? Nabi sudah tidak ada. Kita yang bertanggung jawab. Tetangga kita tidak pernah sholat, kita bolak-balik masjid rumah, masjid pulang, masjid rumah, masjid rumah, tanpa pernah berkerumun kita karena tetangga kita tidak pernah sholat. Kita diminta tanggung jawab. Ini tanggung jawab. Beliau sampaikan satu ayat, Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku, inilah jalan kita, jalannya umatnya Nabi SAW, bukan jalan-jalan yang lain. Ada jalan dunia, ada jalan jabatan, jalan-jalannya orang-orang kafir. Kita ikuti. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah, bukan mengajak kepada orang, kepada makhluk, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan. Ad'u ila Allah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, saya siapapun yang ikut kepada saya. Maka kalau kita ini ingin bersama Nabi nanti di akhirat, bersama orang-orang siddiqin, para sahabat, kita lanjutkan perjuangan. Kita sudah diberikan keistimewaan keutamaan. Kuntum khairal ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kita ini umat akhir zaman, banyak sekali umat sebelum kita, tapi kita diberikan derajat yang adalah sebaik-baik umat. Terakhir hidup tapi sebaik-baik umat. Tapi sebaik-baik umat ini ada syaratnya. Apa syaratnya sebaik-baik umat? Ukhrijat linnas, keluarkan ke manusia, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Kalau ini sudah kita laksanakan, maka umat Islam akan diberikan kemuliaan. Kalau ini kita tinggalkan, umat Islam dihinakan. Sekarang orang-orang Islam dihinakan. Negara kecil seperti dulu Israel bisa menguasai orang Islam, tidak bisa apa-apa. Menonton di televisi. Kenapa orang dari itu? Dakwah ditegakkan. Kalau dakwah kita tegakkan, maka kita menjadi khairul ummah, sebaik-baik ummah, baik dunia yang terbaik. Sebaik-baik ummah itu apa? Yang terbaik, yang Allah lindungi. Maka untuk mewujudkan ini, setidak-tidaknya kita berkorban. Karena berkorban, beliau ini jauh dari Bangladesh. Beliau juga bukan pengangguran. Beliau juga punya pekerjaan seperti kita punya pekerjaan. Orang kantor, ada juga pejabat, macam-macam. Tapi beliau tinggalkan. Tidak lama-lama seperti sahabat. Kalau sahabat pergi tak kembali. Kalau mereka pergi untuk menunaikan tanggung jawab. Jauh dari Bangladesh, banyak orang habis datang ke Indonesia.
bagaimana juga kita mengembangkan diri kita, bangsa kita. Belajar 4 bulan. Siap semua? Insyaallah. Kalau nggak bisa 3 hari kita 3 hari insyaallah tentu. Ada pengeluaran jamaah. Hari Sabtu kita belajar mengorbankan diri, harta dan diri. Belajar agama, belajar dakwah. Kalau 3 hari kita tidak mampu ya 4 bulan. 4 bulan. Itu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. 3 hari tidak lama. 3 hari. Muhammad Sapri. Amin. Amin. Pak Umar. Amin. Umar. Siapa lagi Pak? Pak Haji. Pak Asri. Mustafa. Asri. Pak Usman. Dapat. Masyaallah. Muhammad dapat. Muhammad Jafar. Belajar Pak. Mustafa. Amin. Mustafa. Amin. Sekarang. Amin. Iram. Amin. Haji Mukhtar. Insyaallah buktikan hakikat la ilaha illallah. Sakri. Ya, Al-Ain. Ya. Mustafa. Baik. Agus Salim. Agus Salim. Agus. Haji Arif. Ariful. IPB. Jalan. Muhammad Sapri. Agus Salim. Insyaallah. Agus Salim. Umar baik. Sapri. Umar. Sapri. Agus Salim. Haji Aidin. Agus Salim.
Palu, 40 hari Palu. Insya Allah.